hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berhubung bulan ini, bulan November, kita memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Hal ini telah mengingatkan saya tentang apa arti kepahlawanan. Sebagai orang-orang Kristen, kita perlu belajar konsep Alkitab tentang pahlawan. Untuk kali ini saya mengajak kita belajar tentang konsepsi pahlawan berdasarkan etimologi Perjanjian Lama. Maksudnya konsepsi Perjanjian Lama berdasarkan kata-kata yang muncul di dalam Perjanjian Lama yang diambil dari bahasa aslinya. Oke, langsung saja. Sebenarnya ada 3 kata yang biasa dipakai di dalam kata Ibrani Perjanjian Lama, kemudian diterimakan sebagai pahlawan. Yang pertama adalah gibor. Nah, ini merupakan kata pertama dan kata utama yang biasa diterjemahkan sebagai pahlawan. Kata gibor sendiri di dalam Theological Book of Old Testament itu dihubungkan dengan keperkasaan. Jadi gibor itu perkasa, orang hebat, orang kuat. Nah, jadi dia seorang pahlawan dalam hal dia seorang yang perkasa, yang senantiasa bertarung. Ini berhubungan dengan seorang yang menjadi prajurit perang, kemudian naik pangkat dan terus berperang untuk bangsa dan negaranya. Dan sesungguhnya pahlawan yang dimaksud di sini juga adalah Allah. Kemudian di dalam Yesaya nanti kita mengerti bahwa sesungguhnya pahlawan yang dimaksud adalah Kristus. Sebab di sana di dalam Yesaya, Kristus adalah Allah yang perkasa. Ya baik, sebelum saya melanjutkan pembahasannya bagi kita, saya ajak kita membaca di dalam kitab Zefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Allah adalah pahlawan. Allah adalah yang perkasa, yang memberikan kemenangan kepada kita. Kata yang pertama adalah gibor. Maka ketika disebut Allah yang perkasa, itu diterjemahkan dari kata Ibrani El Gibor. Allah adalah pahlawan. Allah yang perkasa. Itu kata yang pertama adalah gibor. Kemudian kata yang kedua adalah para. Kata Ibrani para. Sesungguhnya kata ini diartikan sebagai memimpin, membimbing, mengarahkan. Dan di dalam Hakim-Hakim ini juga diterjemahkan sebagai pahlawan. Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang kedua. Jadi dituliskan di situ, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Jadi kata para diterjemahkan sebagai pahlawan di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang kedua. Jadi orang yang berperang, berjuang buat bangsanya, itu diterjemahkan sebagai para. Dan konsepsinya adalah kepemimpinan, membimbing, mengarahkan, membawa keluarganya dan membela keluarganya dan membela dalam peperangan untuk suatu kemenangan. Itu arti kata para. Kalau yang pertama tadi keperkasaan, gibor berhubungan dengan keperkasaan, sementara para berhubungan dengan kepemimpinan. Dan kata Ibrani yang ketiga adalah frase Ibrani, yaitu Ismilhama. Is sendiri adalah seorang laki-laki, orang. Sementara milhama artinya adalah perang atau peperangan. Jadi ketika dituliskan ismilhama, berarti orang-orang yang berperang, orang-orang yang berjuang dalam peperangan. Gabungan kedua kata ini misalnya muncul dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ketiga dan diterjemahkan pahlawan perang. Jadi orang yang berperang atau pahlawan perang.
orang yang berjuang untuk membela umat, untuk membela bangsa, untuk membela, menolong, memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang dibimbing. Jadi orang yang seperti ini dia berada di garisan, dia berada di barisan paling depan, di garis depan, mempertaruhkan nyawanya. Itu konsepsi seorang pahlawan di dalam etimologi Perjanjian Lama. Bapak Ibu yang terkasih, berdasarkan 3 kata Ibrani yang sudah saya bahas, maka kita memahami bahwa yang dimaksud dengan pahlawan di dalam Perjanjian Lama berhubungan dengan keperkasaan, kepemimpinan, dan perjuangan. Jadi ada 3 kata Ibrani tadi. Kata Ibrani yang pertama adalah gibor, kata Ibrani yang kedua adalah para, dan kata Ibrani yang ketiga adalah ismilhama. Perjuangan, kepemimpinan, keperkasaan, itu hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah kita ini adalah pahlawan-pahlawan bagi Tuhan, pahlawan-pahlawan bagi Kristus? Maka kita harus memiliki kekuatan, kita harus perkasa, tidak boleh lengah, tidak boleh mudah putus asa secara rohani. Ini berarti bahwa tidak mudah putus asa, tangguh setiap saat berjuang. Kalau kita berkata kenapa setiap hari harus ada tantangan, supaya kita berjuang, supaya kita bertarung. Karena apa? Karena Tuhan menempatkan kita sebagai pahlawan-pahlawan baginya. Maka setiap orang yang menjadi pahlawan harus terus berjuang, harus bertarung, fighter, harus perkasa. Dan keperkasaan ini, kekuatan ini, kehebatan ini, kedahsyatan ini harus berasal dari Tuhan. Maka tiap-tiap pagi kita perlu memohon pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus. Apakah Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya sampaikan? Setuju atau tidak setuju? Ini adalah kebenaran Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dari apa yang sudah saya sampaikan, dari apa yang sudah kita bahas, saya mengajak kita semua menjadi pahlawan-pahlawan Kristus, menjadi orang-orang yang kuat, yang perkasa, menjadi orang-orang yang siap bertarung setiap saat. Sebab apa? Sebab kita adalah pahlawannya, siap bertarung menghadapi kehidupan, siap berjuang menghadapi kehidupan, dan siap memberitakan Injil sebagai bagian dari pertarungan itu, sebagai bagian dari perjuangan itu, sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai pahlawan-pahlawan Kristus. Amin Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Hidup hasratku